Selamat pagi Kak, selamat pagi dunia, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak, selamat pagi semuanya. Sangat bersuka cita kita bisa bertemu lagi dalam Eagle Kids Online Service. Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Oke. Adik-adik di rumah semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ikut ibadah online Eagle Kids. Tuhan, kami sudah gak sabar untuk belajar banyak hal. Dan kami siap Tuhan benar-benar diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Kak, Yes. aku punya game seru nih. Game apa? Gamenya namanya Tongue Twister. Adik-adik di rumah ikutan main ya. Jadi cara bermainnya kayak gini Kak. Nanti aku akan kasih sebuah kalimat. Kakak dan adik-adik di rumah harus mengulangnya dengan cepat dan benar. Oke. Nanti aku hitung berapa kali kakak bisa menyebutkan dengan benar. Oke? Oke, tapi kakak juga ikut main kan? Tentu. Oke, adik di rumah juga siap ya? Apa kata-katanya Kak? Nah, ini kalimatnya. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Sekali lagi ya. Kuku, kakiku, kaku, kaku. Sekarang coba kakak sebutkan dengan benar. Ini mudah. Coba. Adik-adik di rumah siap ya? Nggak usah banyak-banyak, 5 kali dulu. Tapi dengan cepat dan benar. Ayo bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku. Wah, hebat kakak menyebutkan 5 Yes. kali dengan benar dan sempurna. Sekarang coba kakak sebutin, bisa ndak? Bisa dong. Adik-adik coba sekali lagi ya sama kakak. Oke, siap Kak, hitung ya. Oke. Kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku, kuku kakiku kaku kaku. Wow, ternyata Kak Ivena hebat juga, bisa 5 kali dengan benar dan cepat. Iya dong. Ada di rumah ini ada yang salah atau benar semua ya? Kelihatannya hebat-hebat juga. Hebat Kak. Atau mungkin tadi kata-katanya terlalu mudah ya? Masa? Sekarang kakak punya kata-kata yang sedikit lebih susah. Boleh ya? Oke, Boleh, kalimat boleh. berikutnya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sekali lagi ya. Oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Nah, Kak Ivena bisa nggak? Adik-adik di rumah bisa nggak? Ini sedikit lebih susah, harus cepat dan benar ya. Coba Kak Ivena. Oke, aku coba ya Kak ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa digaruk. Loh, kok salah Kak? Iya, kelapanya nggak gatel ya. Iya. Kelapanya digaruk. Susah ya Kak ya. Tidak susah, ini mudah adik-adik gitu Coba ya. Kakak, coba. Oke, sekarang kakak pasti bisa. Masa nggak bisa? Kan kakak yang ngasih soal gitu ya. Coba. Adik-adik di rumah coba ya. Bareng-bareng dengan kakak 5 kali dengan cepat dan benar. Doa dulu boleh? Oh enggak ya? Ayo kita langsung mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Betul, kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Yes. Wah, hebat Kakak. Aku bisa, kakak bisa. Adik-adik di rumah juga pasti bisa ya. Nah, sekarang kakak punya satu lagi sih kalimat. Tapi adik-adik cobanya dengan orang tua ya, dengan papa mama. Ini kalimatnya. Keledai makan kedelai di kedai. Sekali lagi ya. Oke. Keledai makan kedelai di kedai. Susah ya Kak kelihatannya ya. Tidak, itu kalian pasti bisa adik-adik. Sekarang kita Oh. memuji Tuhan. Oke Kak. Setelah main Tongue Twister nih, lidahku sudah tidak kaku dan makin semangat memuji Tuhan. Betul. Ya udah kalau gitu sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. With Jesus, everything is possible. Let's clap your hand like this. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open.
impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Hallelujah. Hey kids, don't be afraid of anything, 'cause we have Jesus in our life. Let's praise together. Don't be afraid of anything, anything, anything. Don't be afraid of anything, 'cause Jesus is in your heart. Don't be afraid of anything, anything, anything. Don't be afraid of anything, 'cause Jesus lives in your heart. Don't afraid of anything. Say to your parents, do not worry, we have Jesus Christ in our life. Don't be afraid of anything, anything, anything. Don't be afraid of anything, 'cause Jesus lives in your heart. Don't be afraid of anything, anything, anything. Don't be afraid of anything, 'cause Jesus lives in your heart. 'Cause Jesus lives in your heart. 'Cause Jesus lives in your heart. Haleluya. Adik-adik siap? Kita mau mendaki bersama-sama. Yang semangat ya. Ku daki gunung yang tinggi,
Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati untuk Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau menyembahnya ya. Adik-adik boleh lipat tangan, boleh tutup mata. Adik-adik, nama kita itu sudah ada di dalam kitab kehidupan. Ada namanya Kak Yuki, ada namanya Janice, Aaron, dan lain-lain. Semuanya diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang besar, ada yang kecil. Semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Tuhan Yesus itu hebat. Dia tahu setiap diri kita. Kita harus percaya ya sama Tuhan Yesus. Semuanya akan indah pada waktunya. Shalom semuanya, Kak Lukman hari ini senang sekali bisa menyapa kalian meskipun lewat online. Tapi Kak Lukman tetap bersyukur karena kita masih bisa beribadah bersama-sama hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan hari ini. Kami juga boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau siapkan hati kami Tuhan, supaya ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan itu boleh tertanam Tuhan, boleh bertumbuh dan boleh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar menjadi pendengar Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, Kak Lukman mau tanya, siapa di sini yang pernah ditunjuk sama guru atau sama kakak Eagle Kids untuk pimpin doa? Waktu kalian ditunjuk sama guru atau kakak Eagle Kids kalian, mungkin kalian menolak atau kalian tunjuk teman kalian, jangan aku kak, si A aja atau si B aja. Mungkin kalian menolak karena kalian
malu atau karena kalian takut, kalian tidak percaya diri. Atau misalnya waktu guru kalian kasih tugas menggambar, kemudian guru kalian minta untuk kalian tunjukkan hasil gambarnya. Tapi kalian nggak mau tunjukin hasil gambarnya. Mungkin karena kalian malu, nggak percaya diri, kalau gambarku jelek gimana. Jadi kalian tidak percaya diri buat tunjukin gambarnya. Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama belajar untuk mau menjadi pribadi yang berani. Be brave. Sama-sama katakan dengan kakak, be brave and keep on trying. Sekarang pakai gerakan ya. Be brave and keep on trying. Sekali lagi, be brave and keep on trying. Nah, sekarang Kak Lukman mau cerita ada seorang tokoh di Alkitab yang sangat berani. Ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira siapa ya tokoh di Alkitab yang orangnya sangat berani? Kira-kira siapa ya? Ya, betul banget. Itu adalah Petrus. Maka dari itu, yuk kita sama-sama dengarkan cerita di Alkitab tentang Petrus. Cerita Alkitab ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Petrus berjalan di atas air. Sesudah mengajar orang banyak, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Kalian pergilah dahulu ke seberang. Nanti aku akan menyusul kalian. Baik, Guru. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Perahu para murid sudah berada jauh dari pantai, dan perahu mereka sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin yang sangat besar. Hati-hati, anginnya sangat besar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, Itu hantu. Apa yang harus kita lakukan? lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku, tolong Tuhan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, Sesungguhnya Engkau anak Allah. Wow, setelah dengar cerita dari Petrus, luar biasa ya. Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa ya kok Petrus itu bisa berjalan di atas air? Apakah Petrus itu punya kekuatan supernatural? Atau Petrus punya kekuatan superhero, bisa berjalan di atas air? Enggak, Petrus juga manusia biasa. Tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena Petrus berani. Dia memberanikan dirinya untuk keluar dari perahu dan melangkah menuju Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana Kak supaya aku bisa jadi pribadi yang berani, yang be brave? Karena itu Kak Lukman mau kasih 2 poin gimana kita bisa menjadi pribadi yang berani, yang be brave. Poin yang pertama adalah kita percaya diri karena Tuhan. Nah, kalian lihat Kak Lukman bawa apa? Ini adalah pelampung. Nah, kalau pelampung pasti identik dengan berenang. Kalian ingat nggak? Waktu kalian berenang, tentunya di kolam renang sama dengan papa kalian. Terus kemudian papa kalian menyuruh kalian untuk masuk ke kolam renang yang airnya agak lebih dalam. Kira-kira apa yang kalian lakukan?
Pasti pertama kalian ragu-ragu. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Tapi akhirnya kalian berani untuk masuk ke air yang lebih dalam. Kenapa? Karena papa kalian yang suruh buat kalian untuk masuk. Kemudian selain papa kalian yang menyuruh, kalian juga berani karena kalian tahu ada papa kalian di sana. Jadi kalian jadi berani, jadi percaya diri karena kalian tahu ada papa kalian yang menjaga kalian. Nah, ini sama juga seperti dengan yang dialami Petrus. Waktu Tuhan menyuruh Petrus keluar dari perahu, Petrus mau dan Petrus juga berani. Kenapa? Karena Petrus tahu ada Tuhan di sana, makanya Petrus berani dan percaya diri. Karena ada Tuhan yang menjaga dan menyertai Petrus, makanya Petrus percaya diri dan berani. Kak Lukman mau sharing dengan apa yang Kak Lukman alami. Kak Lukman dulu itu adalah orang yang pemalu, yang takut, yang tidak percaya diri. Tapi setelah Kak Lukman mengenal Tuhan Yesus, kehidupan Kak Lukman diubahkan. Kak Lukman menjadi pribadi yang percaya diri. Kenapa? Karena Kak Lukman tahu ada Tuhan di dalam hidupnya Kak Lukman. Buktinya sekarang Kak Lukman bisa berdiri di sini bicara di depan kalian. Dan Kak Lukman tahu itu bukan karena Kak Lukman itu pandai bicara atau pintar bicara. Karena Kak Lukman aja orangnya dulu pemalu, mau ngomong aja takut, pendiam. Tapi kalau Kak Lukman ini bisa berubah, bisa jadi percaya diri, itu karena Tuhanlah yang mengubahkan hidupnya Kak Lukman. Sehingga Kak Lukman jadi percaya diri. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Kak Lukman kasih contoh ya. Misalnya kalian mau ujian atau tes. Kalian harus percaya diri. Bukan karena kalian itu pintar atau hebat. Tapi kalian percaya diri karena kalian tahu ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang akan membantu, menolong dan memberikan hikmat waktu kalian ujian. Begitu juga misalnya kalian ikut lomba. Kalian juga harus percaya diri. Bukan karena kalian itu hebat. Oh ini loh aku hebat bisa ikut lomba. Aku pintar bisa ikut lomba. Bukan. Tapi kalian percaya diri. Karena kalian tahu ada Tuhan yang menyertai kalian. Waktu kalian ikut lomba, Tuhan Yesus yang akan memampukan kalian. Karena itu di poin pertama ini kita mau jadi pribadi yang percaya diri. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita atau kepintaran kita. Tapi kita percaya diri karena ada Tuhan yang ada di dalam hidup kita yang membuat kita itu jadi hebat, jadi pandai, jadi pintar. Amin. Jadi kita harus berani karena kita percaya diri karena ada Tuhan di dalam hidupnya kita. Nah, terus poin yang kedua adalah kita harus berani mencoba. Nah, Kak Lukman mau kasih contoh, ada drama berikut ini. Yuk kita lihat sama-sama ya contoh drama berikut ini. La 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 haleluya. Senang sekali rasanya bisa bermain sepeda kembali. Tubuhku terasa lebih segar. Oh iya, adik-adik di rumah, kalian juga bisa bermain sepeda belum? Kalau belum, ayo kita belajar bermain sepeda. Karena bersepeda itu menyenangkan loh. Aduh, susah banget sih naik sepeda. Ayo Jojo, semangat, kamu pasti bisa. Itu kayaknya Jojo sedang belajar bermain sepeda. Ayo kita samperin. Ayo. Aduh, bisa. Ayo. Aduh. Jatuh. Ayo Jojo, gak apa-apa. Bisa. Aduh. Sakit ya? Jojo gak mau latihan sepeda lagi. Badan Jojo sakit. Dan lagi Jojo malu. Jojo gak usah malu. Aduh. Jatuh waktu latihan sepeda itu normal. Kalau jatuh ya bangkit lagi. Gak apa-apa. Ayo kita coba latihan sampai kamu bisa ya. Iya bener Jo. Sorry ya tadi aku ketawain kamu.
Tapi aku percaya kamu juga pasti bisa loh. Aku dulu juga gak bisa naik sepeda. Tapi aku mau mencoba untuk belajar naik sepeda. Akhirnya aku sekarang udah jago naik sepeda. Kamu pasti bisa. Iya, Jo. Ayo terus mencoba, semangat. Betul kata Feli. Orang yang gagal adalah orang yang berhenti mencoba. Cici yakin kalau mungkin sekarang Jojo masih jatuh-jatuh. Tapi kalau Jojo berani dan mau mencoba, Jojo pasti berhasil. Oh gitu ya. Ya udah deh. Kalau gitu Jojo harus berani mencoba. I have to be brave and keep on trying. Yuk adik-adik di rumah ikutin Jojo ya. I have to be brave and keep on trying. Nah, kalian sudah lihat drama tadi ya. Hal ini sama seperti yang dialami Petrus. Meskipun Petrus itu sudah percaya diri karena Tuhan, tapi kalau misalnya Petrus itu cuma diam aja dalam perahu, dia tidak berani untuk keluar dari perahunya, pasti tidak akan terjadi peristiwa Petrus berjalan di atas air. Tapi karena Petrus itu berani mencoba, makanya ada peristiwa Petrus berjalan di atas air. Sama juga dengan kehidupannya Kak Lukman. Misalnya Kak Lukman ini sudah percaya diri, tapi kalau Kak Lukman tidak berbuat apa-apa, tidak berani mencoba sesuatu, cuma diam aja, pasti juga tidak akan terjadi perubahan apapun, tidak akan terjadi sesuatu. Maka itu Kak Lukman berani mencoba dari hal-hal yang kecil. Misalnya Kak Lukman berani untuk belajar untuk sharing, cerita kebaikan Tuhan di komunitasnya Kak Lukman, di CG-nya Kak Lukman. Bukan khotbah loh ya, cuma sekedar cerita atau sharing kebaikannya Tuhan dalam kehidupannya Kak Lukman. Atau misalnya Kak Lukman berani mencoba untuk belajar berdoa buat orang lain. Gak harus pimpin doa, tapi belajar untuk mendoakan orang lain. Dari hal-hal seperti itu Kak Lukman mau berani mencoba. Sampai akhirnya Kak Lukman bisa berani bicara di depan banyak orang. Sama juga dengan kehidupan kalian. Kalian juga harus berani mencoba. Misalnya Kak Lukman kasih contoh. Misalnya kalian punya bakat menyanyi atau bakat main musik atau bisa pintar dalam olahraga tertentu. Kalian harus berani mencoba. Misalnya ikut lomba atau kalian masuk ke dalam pelayanan. Gak usah malu-malu. Kalian harus berani mencoba. Atau misalnya kalian sudah ikut lomba, tapi waktu kalian ikut lomba, kalian gagal. Jangan takut, kalian harus berani mencoba lagi. Ikut lomba lagi, berani coba lagi. Seperti yang di drama tadi. Waktu dia naik sepeda, belajar naik sepeda untuk mencoba dari sepeda roda 3, untuk mencoba belajar sepeda roda 2, dia belajar tiba-tiba dia jatuh. Tapi dia tidak berhenti, dia tidak takut untuk mencoba lagi. Sampai akhirnya dia berhasil. Bisa naik lagi sepeda roda 2-nya. Karena itu kita juga harus sama. Selain kita tuh harus percaya diri karena ada Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus berani mencoba. Gak perlu malu-malu. Kalau misalnya kita gagal, kita coba lagi. Jangan takut, kita harus keep on trying. Karena itu, hari ini kita mau belajar apa? Jadi pribadi yang berani, yang be brave and keep on trying. Sama-sama katakan dengan kakak ya, dengan gerakan. Be brave and keep on trying. Sekali lagi dengan suara yang keras. Be brave and keep on trying. Karena itu kita mau sama-sama belajar hari ini untuk jadi pribadi yang berani dan tidak takut untuk mencoba. Kita buka sama-sama ayat kita, big word kita di Efesus 3 ayat 12a. Kak Lukman buka ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Jadi hari ini kita tahu kalau kita itu berani bukan karena kita tuh hebat, bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita, kepintaran kita, tapi kita berani karena Tuhanlah yang memberi kita keberanian. Sehingga kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang berani. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena itu, adik-adik hari ini, ayo tundukkan kepala kalian. Kalau mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan.
kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika firman-Mu Tuhan dibagikan Tuhan, supaya hari ini boleh menjamah setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan mungkin malu Tuhan, menjadi pribadi yang masih takut Tuhan, gak percaya diri Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang berani, yang be brave Tuhan, untuk keep on trying Tuhan, untuk berani mencoba Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan, ketika kami ini berani Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, bukan karena kami ini pintar Tuhan, atau karena kami ini kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang memberikan kami keberanian Tuhan. Karena itu Tuhan, pakai kami Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Mari adik-adik, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dan sukacita dari Allah Bapa, kasih, karunia, dan cinta dari Tuhan Yesus yang begitu mengasihi-Mu, sehingga membuat engkau menjadi pribadi yang percaya diri, karena engkau tahu bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu, bahwa Tuhan begitu mengasihi-Mu, dan bahwa hidupmu itu begitu berharga, sehingga engkau tidak malu lagi, engkau tidak lagi menjadi pribadi yang takut, tapi engkau akan menjadi pribadi yang percaya diri, karena engkau tahu ada Tuhan di dalam hidupmu yang begitu mengasihi-Mu, yang menganggap hidupmu begitu berharga. Dan juga kasih, penyertaan, dan tuntunan dari Roh Kudus yang akan menyertai-Mu dan menuntunmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Welcome back. Kita saat ini akan membuat activity-nya. Wow, spesial nih. Kita akan sama-sama membuat kapal, tapi dengan cara melipat-lipat kapalnya dengan menggunakan hanya dengan satu kertas aja. Oke, kertas yang diperlukan adalah ukuran setengah dari kertas folio. Jadi kertas yang besar itu dilipat dijadikan dua, jadilah seperti ini. Ya, kalian bisa pakai yang lebih tebal karena kita nanti akan mainkan di dalam air, di atas air ya. Jadi siapkan dulu kertasnya. Caranya lipat jadi dua. Lipat lagi. Bisa ya. Memang kalau kertasnya tebal agak berat ya, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Lalu kalau jadi seperti ini, kita lipat sisi kanan ke tengah membentuk segitiga. Oke, kita lipat sekali lagi. Yang sisi kiri, usahakan yang rapi ya, supaya nanti kapalnya juga bagus. Oke. Lalu di bagian bawah kita lipat ke atas. Di sini ada dua, lipat satu dulu. Dibalik, lipat juga seperti yang tadi kita sudah lakukan. Oke. Kalau sudah jadi seperti topi kan? Betul. Lalu kita buka. Nah, ini dimasukkan ke dalam. Begitu juga sebaliknya. Masukkan ke dalam. Oke. Kalau sudah seperti ini, dilipat ke atas, dilipat, sebaliknya juga dilipat, ya. Lalu dibuka, lihat ya, sudah jadi segitiga, lalu dibuka. Oke, siap-siap. Kapalnya akan segera jadi nih. Wow. Kapalnya sudah jadi.
Jangan lupa untuk apa? Menuliskan big message seperti yang sudah kakak buat di depan ini. Tuliskan brave, ya berani, brave. Oke, kalau sudah ditulis brave boleh digambar-gambar atau dikasih stiker-stiker juga boleh. Pastikan tahan air ya. Lalu nih menjadi, ya kita akan sama-sama letakkan kapal-kapal kita ke atas air ya. Ini dia, kita coba ya. Dibuka sedikit. Lalu mulai diletakkan di atas air. Oh, jatuh. Nah, it's okay, nggak apa-apa ya. Ini dibuka sedikit. Iya, kalian bisa buat yang besar, yang kecil, atau yang mini-mini. Pakai kertas biasa juga bisa. Oke, sudah jadi kapal kita. Wah, kalau kalian misalnya mau seperti Kak Monik mau berwarna biru, boleh diberikan air di atas airnya. Oke, see you and God bless you. Wah, hari ini kita belajar untuk percaya diri dan berani mencoba. Betul Kak, kita tidak perlu takut, melainkan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kita. Oke, sekarang kita sama-sama ya adik-adik. Kita katakan big message kita hari ini. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. I have to be brave and keep on trying. Sekali lagi, I have to be brave and keep on trying. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.